pengen mobil irit BBM kan Pak intinya. Dia pemakaiannya kakinya kaki irit, disuruh pakai mobil yang bermasalah kayak gitu, pasti keluarnya akan sama saja. Tetap jadi agak boros. Jadi masih 20 km per jam, dia dioper gigi 3, pasti kan ngedenteru Pak. Kotornya bahan bakar seperti ini, itu juga mengakibatkan tenaga mesin yang dikeluarkan dia tidak maksimal. Ada istilahnya gini, kalau mau kencang ya jangan irit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AH Motor Yogyakarta. Bagaimana kabar Sobat Apedia semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di depan kita ada mobil Suzuki ya, sebelahnya ada X-Trail, sana ada Honda, dan beberapa unit lagi yang sedang perbaikan. Dan kelihatannya sudah beberapa unitnya sudah selesai dan sedang tes ya. Baik Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi di sore hari ini? Di sini ada mobil Suzuki crossover ya kalau nggak salah ya, sedang turun apa ini Mas? Turun tangki, bersihin filter. Nah tuh Sobat Apedia nih. Nanti habis ini kita buat konten tentang ini bersama Mas Andi CS ya. Baik Sobat Apedia, kita akan cari narasumber lain yang akan membahas tema yang sangat menarik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Topik dan Sobat Apedia. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas. Saya bawa aja ya Pak ya? Iya bawa aja. Bawa aja Pak. Mic-nya baru satu nih, satu lagi ketinggalan di bengkel yang satu lagi, apa namanya? Di Sekawan Pak? Sekawan, ASEAN. ASEAN. Baik, Sobat Apedia, tanggal 1 Agustus ya? Iya Pak. 1 Agustus. Insya Allah buka. Insya Allah bengkel Sekawan ASEAN buka untuk umum. Ya. Baik, Sobat Apedia, yang kita bahas bersama Mas Nova kali ini tentang Apa itu Pak? mobil hemat. Maunya hemat tapi jadi boros. Wah, mau jawaban langsung selesai atau enggak itu Pak? Jangan, ini kalau selesai semua nanti 1 menit selesai nih. Ya kalau tak kasih kisi-kisi kalau mau jawaban selesai ya mobil listrik Pak. Udah. Nggak perlu beli BBM, hemat Pak. Hemat ya. Hemat. Baterainya Sama aja. yang paling mahal ya. Mahal baterai. Baik, bagaimana cara jadi hemat BBM-nya, jadi hemat yang tadinya mungkin 110 jadi pengennya 112 gitu. Oke. Ada beberapa penambahan apa? penambahan fitur ya. Baik itu apa itu? Ya. Katalis. Ada yang model kayak begitu, terus ada yang model kayak mensirkulasi lagi dari udara. Terus ada lagi yang menambahkan power tegangan di koil biar dia stabil, supaya apinya lebih gede. Itu kan tujuannya sebenarnya ya? Itu ya. Iya, baik. Nah sekarang kita nggak berbicara tentang tambahan Mas Nova. Siap, standar aja ya Pak ya. Standar ya. Nih, Patokan kita itu standar. Iya, iya. Ini apa nih Mas Nova nih jawabannya nih? Nah yang pasti, yang pertama kalau pengen mobil irit BBM kan Pak intinya, itu adalah mobil yang sehat. Boros sama irit BBM itu karena dipengaruhi karena Pak, sebenarnya faktornya itu ada dua Pak. Jadi intinya si tenaga mesin putarannya tidak sinkron dengan penggerak ke penerus roda. Misal contoh. Nah ini kan terputar secara ringan, pakai satu jari pun ringan bisa. Nah kalau dia macet, otomatis kan dia nahan Pak. Nah laju kendaraan dia akan pelan. Akan tetapi mesinnya ngeden terus, dia minta bekerja terus. Nah itu yang menyebabkan boros. Nah istilah boros atau irit itu kan sebenarnya patokan dari berapa liter kita habiskan sama jarak tempuh yang kita lalui, sebenarnya kan itu kan. Nah karena itu dari putaran ban ini yang seret atau remnya macet, dia termasuk mempengaruhi. Terus yang kedua adalah apa? Kalau dia yang memakai kopling atau manual, transmisi manual, kalau koplingnya udah selip, itu juga akan membuat BBM boros. Karena apa? Dia selip, dia tidak bisa mengeluarkan tenaga yang dihasilkan dari mesin. Jadi lajunya pasti berbeda dengan kalau kampas koplingnya masih tebal atau sehat. Itu kalau faktor dari part mobil yang ini ya, yang apa? Yang bermasalah ya. Nanti ada juga faktor humanity juga ada. Nah, itu kalau contoh dari di mobil ya, kayak kampas kopling udah mulai habis, itu pasti akan memaksa mesin RPM tinggi padahal mobil laju kendaraannya pelan. Terus remnya yang macet, dia menahan mobilnya nggak mau lari.
Terus pengapian juga mempengaruhi Pak, kayak seperti yang ini Pak. Nah, ini yang dibersihkan sama Mas Andi sama Pak Yanto ini Pak. Nah, kotornya bahan bakar seperti ini itu juga mengakibatkan tenaga mesin yang dikeluarkan dia tidak maksimal. Sehingga apa? Dia yang dikeluarkan di pompa ini dia akan tersendat-sendat Pak. Itu yang menyebabkan tenaga mesin nggak keluar maksimal. Tiga nih ya, sudah ada menjelaskan ya. Ya, sebenarnya ada banyak Pak. Tapi saya mengingat-ingat juga. Nah, kita lanjut ke ini aja Pak ya. Anggap saja kalau mobil masalahnya intinya Sehat. sehat. Ya, oke. Berarti- Kalau dia pakai matic, misalnya dia pakai matic, kalau matic selip juga termasuk keboros. Berarti Nah. pengaruh mobil sehat itu untuk mendapatkan konsumsi BBM yang sangat hemat itu sangat Betul. tinggi ya. Sangat tinggi. Itu yang pertama sangat tinggi karena anggap saja kalau pemakai dari faktor orang ya Pak ya, Ya. faktor manusia anggap saja dia pemakaiannya kakinya kaki irit, anggap saja gitu, kaki irit. Disuruh pakai mobil yang bermasalah kayak gitu, pasti keluarnya akan sama saja. Jadi agak boros. Tetap jadi agak boros. Bukan irit Jadi lagi. sesuai karakter dari kondisi mesin gitu. Oh maaf, kondisi mobil Meskipun dia adalah pemakai yang sangat irit. yang irit. Sekarang gini, biasanya kaki pemakai pengemudi yang kakinya irit Pak, Ya. dia mainnya langsam. Benar. Jadi nggak injak gas, kopling, ngoper lagi kayak mau balapan itu pasti boros. Nah, dia main langsam. Sekarang kalau mobil yang bermasalah, kampas koplingnya udah mau habis, terus remnya macet, main langsam, pasti jalannya pelan, Pak. Nah, itu sesuai dengan yang saya bilang di awal tadi, bahwa irit atau boros itu sebenarnya dari berapa konsumsi bahan bakar yang kita habiskan dan seberapa jauh laju kendaraan jarak tempuhnya. Gitu. Karena kalau langsam pasti kan pelan lama, terus menghabiskan bahan bakar ya nyedot terus. Baik. Ya, Ini kan masuk di ranahnya kesehatan mobil ya, Mas. Ya. Mas Nova. Bagaimana dengan perilaku pengendara sendiri yang membuat mobil itu jadi boros? nah biasanya kalau pemilik kendaraan dia akan pasti merasakan, Pak. Ya. Sebenarnya kalau orang yang sering misal nih, saya pakai exover ini terus, tak pakai terus, lama-lama saya tahu karakternya ini mesin. Ya. Kok lama-lama kok agak berat, kok lama-lama kok ini terasa agak boros. Apa ya masalahnya? Nah pasti saya kalau bukan teknisi ya Pak ya, saya bawa ke bengkel, suruh cekkan, Mas kok ini agak berat ya mobilnya, Mas kok ini agak boros ya, tolong dicekkan apa yang bermasalah. Gitu. Biasanya kan kita melakukan test drive dulu atau lihat kondisi mesin, ngelitik itu juga berpengaruh. Karena apa? Ngelitik kan dia sebenarnya gejala knocking, Pak. Gejala knocking itu kan dia sudah terjadi ledakan sebelum waktunya. Lah itu yang menyebabkan loss powernya di situ. Banyak Nah itu jadi ya. boros. Jadi boros ya. Sebenarnya hitungannya sama. Kayak yang saya maksud tadi. Pemakaian bahan bakar sama. Cuma mobilnya yang nggak bisa mengeluarkan tenaga sepenuhnya. Cuma loss powernya ke waktu knocking itu tadi. Ngelidik nah lossnya gitu. Coba kalau dia nggak ngelitik, dia bisa melaju 100 km per jam misalnya gitu. Tapi kalau ngelitik ya agak berat, paling 90, 80. Perbedaannya di situ. Nah, bagaimana dengan cara berkendara? Nah, kalau cara berkendara, Pak. Coba kita masuk boleh nih, Pak. Pak Topik dari sana boleh, Pak. Untuk di masalah berkendara di dalam mobil, sebenarnya yang kuncinya satu yang saya bilang tadi, Pak. Mesin sama putaran penerus atau transmisi ke roda, dia harus sinkron. Maksudnya sinkron gimana? Ketika gini, misal gigi satu nih, Ya. kita gigi satu, naik, ngek, RPM-nya udah 2000 ke atas sampai 3000. Itu speedo nggak mungkin langsung naik terus, Pak. Nah itu yang menyebabkan boros kalau dipaksa terus. Nah itu makanya ada perbedaan gigi 1, 2, 3. Nah ketika dia udah mulai gereng kayak apa ya istilahnya, kayak ngeden, Pak. Iya. Kalau bahasa Jawanya ini ngeden. Dimasuk ke batas lah ya. Udah masuk batasnya, udah kayak maksimalnya RPM segini, dia mengeluarkan tenaganya segini. Kalau dia di 10 km per jam ke 40,
Kalau angkatan dia kan pasti cepet Pak. Kalau misal 40 km per jam nih, Ya. pindah gigi kedua atau 3, naik lagi sampai 60, diinjak terus itu dia naiknya lebih pelan, nggak kayak waktu angkatan pertama, waktu habis pindah gigi. Nah itu pindah lagi. Karena percepatannya memang tenaga yang dikeluarkan dari transmisi memang segitu. Dan putaran mesin jangan dipaksa ke RPM tinggi terus. Berbeda kalau orang main drag Pak. Kalau main drag, wah digas bejek terus, baru pindah. Karena dia mencari hemat ya. Nggak mencari hemat, dia mencari kenceng. Makanya ada istilahnya gini, kalau mau kenceng ya jangan irit. Oh, iya. Bener kan? Betul. Kamu mobil balap itu pasti boros, maunya boros. Nah, berarti orang yang berkendara lambat itu bisa boros dong? Berkendara bisa Pak? Bisa. Dengan apa yang dia lakukan sehingga dia berkendara lambat tapi boros? Nah, karena dia tidak mensinkronkan dengan gerak laju kendaraan Pak. Misal gini, kita gigi 1, udah mau jalan nih bener nih, dia langsung loncat gigi 3. Lah kenapa kok boros? Lah karena dia bukan masalah melompati ya Pak ya. Karena dia apa? Di saat mobilnya belum melaju sesuai dengan gigi 3-nya, akhirnya apa? Mesinnya harus ngeden padahal mobilnya belum jalan sesuai lajunya. Jadi masih 20 km per jam, dia dioper gigi 3, pasti kan ngeden terus Pak. Nah baru sampai puncak, baru keluar tenaganya kan baru kenceng. Nah itu gigi 3 itu segini. Nah matic sama manual itu juga beda. Kalau kenapa kok banyak orang bilang manual itu lebih irit? Kenapa? Manual dia itu nggak ada banyak gesekan Pak. Jadi semakin instan dengan mesin, dia semakin irit sebenarnya, dan tenaganya lebih instan. Karena apa? Ya dibanding matic. Karena apa? Dia mengurangi dari loss powernya itu tadi. Kalau di matic kan pasti tetap ada slipnya lah, itu loss powernya di situ. Ya, dia yang menyebabkan boros. Sebenarnya boros atau irit kan kayak yang tadi saya bilang, karena ada loss powernya di situ atau tidak sesuai dengan putarannya dari mesin sama roda. Gitu. Ada penghambat. Ada penghambatnya. Atau ada yang tenaga yang loss. Itu ya. Baik. Nah, berarti apa nih tips untuk Sobat Apedia yang ingin mobilnya hemat? Kalau tipsnya adalah periksakan mobilnya sesuai dengan standarnya atau sesuai dengan kondisi primanya. Jadi ya nggak ada yang macet, kampas kopling masih bagus. Terus matic, kalau dia matic asalkan dia nggak selip, nyentak, perawatan oli rutin itu bagus. Terus kalau manual perpindahannya masih enak, nggak ada selip, terus apa, kampas koplingnya masih bagus lagi kalau udah pernah diganti, ya itu bagus. Periksakan ke bengkel. Jadi kalau udah tahu kondisinya mobil, nggak ada yang macet, terus tenaganya juga keluar, nggak ngelitik, nggak ada terasa dut-dutan, atau mobilnya nggak pincang, itu insya Allah mobil siap nih mau dipakai seberapa. Mau dipakai kayak bagaimana dia siap nih, mau dipakai pelan, mau dipakai balap ngebut sesuai kapasitas mobilnya, itu bisa, tergantung nanti kakinya. Lah kalau masalah kaki, kalau dia manual ya perpindahannya jangan sampai berapa sih tinggi terus. Sebenarnya kalau saya nggak pernah lihat ini ya Pak ya, cuma nggak pernah lihat ini Pak, rasakan. Nah kalau misalnya teman-teman buat patokan di sini itu paling 2000 di bawah 3000. Nah soalnya kalau saya bilang kayak gini Pak, itu standarnya dari mobil injeksi sama mobil konvensional itu agak beda. RPM-nya mobil konvensional kan agak tinggi kan. Nah itu bedanya di situ. Paling ya beda-beda dikit lah, ya paling sekitar 2000 3000 lebih dikit pindah. 2000-an 2500 lah, 2500 sampai 3000 lebih dikit itu pindah. Kalau mau irit ya langsung ya. Tapi kalau mau ngebut ya terserah, monggo. Itu mau gigi 5 6 pun buat maksa mesin bisa. Cuma kan pasti akan boros. Terima kasih gitu. Mas Nopal. Siapa? Sama-sama, mudah-mudahan
bahasanya yang rumit ini mudah dimengerti teman-teman. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan di komentar. Insya Allah dijawab ya Pak ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.